Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan gerak parabola, di mana nanti kita akan mencoba menganalisisnya serta melihat hubungan-hubungan antar besaran pada gerak parabola. Sebelum kita melanjutkan untuk menganalisis besaran-besaran pada gerak parabola, marilah kita amati simulasi berikut ini. Pada simulasi ini kita menggunakan PHET simulator. Ini adalah model sebuah pelontar. Kita nanti akan menggunakan berbagai macam ukuran dari peluru yang akan kita lontarkan dengan berbagai macam sudut, dan nanti akan kita amati apa yang akan terjadi. Kita akan mulai dari sudut 30 derajat dengan peluru dengan massa 1 kg. Selanjutnya kita beri kecepatan awal 15 meter per sekon. Mari kita coba kita tembakkan. Kalian dapat lihat ini adalah lintasannya berupa parabola. Selanjutnya kita akan coba dengan peluru yang massanya lebih besar. Kita buat 2 kg dengan kecepatan awal yang sama, sudutnya juga sama. Apakah ada perbedaan baik jarak tembak maupun ketinggiannya? Mari kita lihat. Nah, ternyata di sini massa peluru tidak berpengaruh terhadap jarak tembak maupun ketinggian dari peluru tadi. Perlu kalian ketahui bahwa hal ini terjadi manakala kita mengabaikan faktor gesekan dengan udara. Pertanyaannya adalah bagaimana lintasan parabola itu terbentuk. Untuk memahami ini, kita akan mengamati komponen-komponen apa saja yang bekerja sehingga membentuk lintasan parabola. Kita akan melihat di komponen vektor kecepatan dan vektor percepatannya. Kita akan tembakkan sebuah peluru dan nanti akan kita amati vektor-vektor yang bekerja padanya. Dapat kalian lihat di sini bahwa di sini ada komponen-komponen vektor yang akan kita coba lihat. Yang pada arah mendatar, selanjutnya kita sebut saja pada arah sumbu X, ini adalah vektor kecepatan. Demikian pula pada sumbu Y positif yang ke atas, di sini adalah juga vektor kecepatan. Sementara yang warna kuning ini yang arahnya selalu ke bawah, ini adalah vektor percepatan gravitasi. Kita akan coba lihat di keadaan yang lain. Ketika dia berada di sini, pada sumbu Y arah kecepatannya ke bawah dan panjang vektor dari percepatan gravitasi tidak berubah. Kalian juga dapat lihat bahwa pada sumbu X vektor kecepatannya juga tidak berubah. Jadi perubahan di sini hanya terjadi pada kecepatan atau komponen kecepatan pada sumbu Y. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa gerak parabola itu terjadi karena adanya paduan gerak pada sumbu X dan sumbu Y, di mana pada sumbu X kecepatannya selalu tetap, sedangkan pada sumbu Y kecepatannya berubah-ubah karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang arahnya selalu ke bawah.
Baiklah sekalian, sebelum kita melanjutkan pada analisis gerak parabola, kita garis bawahi dulu pemahaman kita tentang gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi dengan lintasan parabola. Gerak ini pada hakikatnya adalah perpaduan gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak vertikal pada sumbu Y. Sebagaimana video terdahulu sudah kita jelaskan bahwa gerak vertikal ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dalam pembahasan ini kita masih mengabaikan faktor gesekan udara. Sekarang marilah kita menganalisis besaran-besaran pada gerak parabola. Kita tinjau sebuah benda yang kita lontarkan sehingga menghasilkan lintasan parabola. Berikutnya, untuk mempermudah, kita akan menggunakan bantuan sumbu kartesius, yaitu sumbu XY. Di sini misalkan sebuah benda ini kita tembakkan dengan membentuk sudut alfa pada kecepatan awal V0. Berikutnya, kecepatan ini kita uraikan menjadi komponen kecepatan pada sumbu X yang besarnya adalah V0x, yaitu V0 cos alfa. Sedangkan pada sumbu Y, komponen kecepatannya besarnya adalah V0y atau V0 sin alfa. Dalam hal ini ada percepatan yang berpengaruh pada benda tadi, yaitu percepatan gravitasi, di mana arahnya selalu ke bawah. Sekarang mari kita lihat keadaan sesaatnya. Misalkan pada suatu keadaan dia memiliki kecepatan V, kemudian kita uraikan kecepatan ini pada komponen sumbu X sebagai Vx dan pada sumbu Y adalah Vy. Di sini faktor percepatan gravitasi tetap bekerja dan besarnya adalah tetap. Pada keadaan awal sudah kita ketahui dia memiliki kecepatan awal V0x dan V0y, kemudian percepatannya kita bertanda min, menunjukkan bahwa arahnya menuju sumbu Y negatif. Pada keadaan sesaat, misalkan setelah delta T, di sini harga Vx, karena pada sumbu X tadi sudah kita ketahui dia merupakan gerak lurus beraturan, maka kecepatannya tidak berubah. Dia tetap sama dengan kecepatan awal pada sumbu X, yaitu V0 cos alfa. Sedangkan kedudukannya pada sumbu X itu adalah sebesar V0x kali delta T atau V0 cos alfa kali delta T. Ini adalah persamaan pada GLB, bukan? Selanjutnya kita tinjau pada sumbu Y. Kecepatannya mengikuti aturan pada GLBB, di mana dia memiliki kecepatan V0 sin alfa min G kali delta T, di mana G ini sudah kita sepakati tadi adalah besaran percepatan gravitasi. Dengan demikian kita bisa menghitung ketinggian sesaatnya, yaitu menggunakan persamaan pada persamaan gerak lurus berubah beraturan juga, atau menggunakan persamaan gerak vertikal. Di sini yang berubah pada komponen sumbu Y-nya kecepatannya adalah V0 sin alfa. Kita dapatkan harga Y pada suatu saat adalah V0 sin alfa kali delta T min setengah G kali delta T kuadrat.
Selanjutnya akan kita lihat pada titik puncaknya. Di sini dia mencapai ketinggian maksimum. Kalau kita lihat di sini bahwa pada saat di titik puncak, komponen kecepatan pada sumbu Y itu akan sama dengan 0. Dia hanya punya komponen kecepatan pada sumbu X. Dari sini nanti kita akan mencoba merumuskan berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru tersebut. Kita akan bisa melihat di sini V0x-nya tetap, kemudian Vy-nya adalah 0. Dengan menggunakan persamaan di atas ini, Vy kita masukkan 0, kita akan mendapatkan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik puncaknya, yaitu V0 sin alfa per G. Sehingga kita bisa menentukan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh peluru tadi, yaitu dengan masukkan persamaan YT ini atau Y sesaat pada titik puncaknya, dan kita mensubstitusikan delta T nya, kita akan mendapatkan bahwa ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kalian dapat lihat di sini tidak ada komponen massa yang berpengaruh di sana, sesuai dengan apa yang sudah kita amati tadi. Selanjutnya kita akan melihat pada titik terjauhnya, atau kita sebut saja X maksimumnya. Di sini kalian lihat bahwa pada titik terjauh, besarnya komponen kecepatan pada sumbu X adalah tetap, yaitu V0 cos alfa. Dan kita ingat tadi bahwa waktu untuk mencapai puncak itu akan sama dengan waktu ketika dia bergerak dari puncak sampai ke tanah lagi, sehingga waktu total dari awal sampai ke tanah lagi menjadi 2 kali waktu untuk menuju puncaknya. Kita akan dapatkan delta T sampai di tanah tadi adalah 2 V0 sin alfa per G. Dengan demikian kita bisa menghitung berapa X max nya. Karena ini bekerja pada sumbu X, berarti kita menggunakan persamaan pada GLB atau gerak lurus beraturan, yaitu V kali delta T. V nya adalah V0 cos alfa, delta T nya adalah 2 V0 sin alfa per G. Dengan demikian jarak tembak maksimumnya itu dirumuskan dengan V0 kuadrat sin 2 alfa, hati-hati ini adalah sin 2 alfa per G. Nanti kalian bisa buktikan sendiri rumus matematisnya dengan menggunakan persamaan trigonometri. Sekarang kita akan melihat berapa sudut optimum untuk mencapai titik terjauh. Kalau kita lihat tadi dengan berbagai macam sudut, ternyata sudut ini adalah sudut yang paling tepat atau sudut optimumnya untuk mencapai titik terjauhnya. Kita bisa melihat bahwa X max tadi adalah V0 kuadrat sin 2 alfa. Ingat bahwa harga sin alfa itu akan mencapai nilai tertinggi pada sudut 90 derajat, bukan? Dengan demikian kita bisa menghitung bahwa karena 2 alfa ini nilainya sama dengan 90 derajat, maka alfa yang kita dapatkan adalah 45 derajat. Apa artinya anak-anak? Bahwa nanti kita akan bisa mencapai jarak tembak optimum dari suatu peluru atau suatu benda yang kita lontarkan dengan gerak parabola. Sudut yang paling baik untuk mencapai titik terjauhnya adalah pada sudut 45 derajat.
Demikian anak sekalian pembahasan kita tentang gerak parabola, dan pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan bagaimana penerapan gerak parabola ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.